Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang puasa dan hubungannya dengan kesalehan sosial. Saya meyakini bahwa semua amal ibadah ritual di dalam Islam pada hakikatnya harus melahirkan apa yang kita sebut sebagai kesalehan sosial. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah puasa. Sholat misalnya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa sholat yang baik, sholat yang benar itu harus tanha 'anil fahsya'i wal munkar, harus mampu mencegah pelaku sholat dari perbuatan fahsya dan munkar, kekejian dan kemunkaran. Juga amal ibadah yang lain. Dalam hal ini, karena kita sekarang sedang ada di bulan puasa, maka kita akan membahas secara khusus puasa dan kesalehan sosial. Dalam ayat yang sering dikutip berkenaan dengan puasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan dua kata yang ada, satu kata yang ada di awal dan kata yang ada di akhir. Kata yang ada di awal sebut saja adalah kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan, difardukan atas kalian puasa siyam. Lalu kita ambil ringkasnya, penghujung kata yang ada pada ayat ini yaitu la'allakum tattaqun. Ini artinya apa? Kewajiban puasa itu tidak berdiri sendiri. Jadi kalau Al-Quran mewajibkan umat Islam berpuasa, kalau Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa, bukan untuk puasanya itu sendiri, bukan untuk hausnya itu sendiri, bukan untuk laparnya itu sendiri, tetapi harus melahirkan la'allakum tattaqun, melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kualifikasi atau kualitas ketakwaan. Jadi bukan puasa untuk puasa itu sendiri, bukan sholat untuk sholat itu sendiri, bukan haji untuk sendiri, tetapi puasa harus melahirkan ketakwaan, sholat harus melahirkan pribadi-pribadi penggempur kekejian dan kemunkaran, dan haji juga harus melahirkan haji yang mabrur. Mabrur berarti para penyebar dan para pecinta kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dari sisi praktek puasanya itu sendiri, saya kira tidak terlalu sulit ya. Cukup mudah untuk mencari hubungan antara kesalehan ritual yang berupa puasa dengan kesalehan di tingkat sosial. Kalau sholat kan berupa gerakan fisik, maka kita harus mencari hubungan-hubungan makna antara gerakan-gerakan fisik dengan kesalahan-kesalahan di tingkat sosial. Nah, kalau puasa saya kira cukup mudahnya untuk mencari hubungan antara praktek puasa dengan efek positif dari puasa itu sendiri, yaitu kesalahan sosial. Mengapa demikian? Karena sejak awal puasa ciri khas yang paling menonjol dari ibadah puasa apa? Menahan haus, menahan lapar, tidak minum, tidak makan, dan menghindari hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, dari sisi praktek itu saja kan sudah sangat melatih kepekaan kita terhadap kepedulian sosial. Rasa haus seharusnya mewariskan kepada kita kepedulian terhadap mereka yang mungkin tiap hari akrab dengan rasa haus. Bukan hanya sebulan seperti kita ini, tapi di sana banyak saudara-saudara kita yang bahkan mungkin sepanjang tahun dalam hidupnya akrab dengan rasa haus. Jadi sejak awal puasa ini mendidik kita untuk memiliki sensibilitas, yang memiliki kepekaan sosial, terutama melatih kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang sudah sangat akrab dengan lapar. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya mingguan, bukan hanya sebulan seperti kita sekarang sepanjang bulan Ramadan saja, tapi mungkin sepanjang hidupnya akrab dengan rasa lapar. Maka kemudian sangat beririsan antara praktek ritual puasa dengan pesan-pesan sosial yang ingin diwujudkan dari puasa. Itu terbentuknya pribadi-pribadi yang soleh secara sosial. Di antara indikator atau ciri terkuat soleh secara sosial itu adalah peduli terhadap nasib sesamanya. Dalam hal ini terutama nasib sesama yang sudah sangat akrab dengan rasa haus dan lapar dalam kehidupan keseharian mereka. Yang berikutnya masih terkait dengan kesalehan
sosial, hubungannya dengan itu ibadah ritual dalam hal ini puasa adalah puasa juga walaupun mungkin secara fikih ya hanya menahan lapar, dahaga dan berhubungan badan bagi yang sudah berkeluarga semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi sesungguhnya makna puasa juga ada yang lebih maknawi, bukan hanya menjaga lisan dari minum dan makan, tetapi juga mestinya juga menjaga lisan dari ghibah, namimah, mengadu domba, mau fitnah, mengumpat, dan kata-kata kasar lainnya, juga kata-kata yang menimbulkan ketidakenakan kepada orang lain. Itu juga saya kira bagian dari puasa yang lebih bernuansa sosial. Secara fikih mungkin sah saja puasanya seseorang yang seharian katakanlah tidak makan, tidak minum. Tetapi sesungguhnya kan yang ingin dicapai oleh Islam itu bukan ukurannya bukan hanya secara fikih, tetapi juga berkualitas secara spiritual, berkualitas secara sosial. Maka kemudian yang dijaga dari lisan bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga kata-kata kotor, kata-kata busuk, kata-kata berbau umpatan, fitnah, namimah, ghibah, dan seterusnya. Hati juga sama, bersih dari keinginan-keinginan yang dilarang oleh agama, juga keinginan-keinginan yang sifatnya horizontal seperti iri, dengki, hasud, kemudian punya niat yang jelek terhadap sesama, muncul keinginan-keinginan yang tidak baik di tataran sosial, itu juga sama memiliki pesan sosial yang sangat kental dari ibadah puasa. Saya kira untuk menjaga lisan ini bukan hanya ketika puasa saja ya, tapi baiknya setiap muslim menjaga lisan ini harus menjadi karakternya. Karena Nabi sendiri kan pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata-kata yang baik, falyaqul khairan. Jika tidak, maka yasmut, lebih baik meneng. Ngomong sing apik, orang iso menengok. Ngomong yang bagus, kalau nggak bisa ngomong yang bagus, daripada ngomong dengan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, lebih baik diam. Mungkin bisa kita sempurnakan dengan pepatah, jika omongan kita tidak bisa mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain, setidaknya kata-kata kita tidak menyakiti orang lain. Dan kalau kita diam, maka jaminan tidak menyakiti orang lain menjadi terbukti, ya kan? Makanya semakin banyak omong, semakin banyak bicara, semakin terbuka peluang untuk melakukan kesalahan, semakin terbuka peluang untuk menyakiti orang lain. Oleh sebab itu saya sudah tidak akan banyak berkata-kata, takut banyak peluang kesalahan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.